Tapi pun, perkenalkan, nama saya Birgita Diah Puspitarani Setiawan, NPM 1954 dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan dan karakteristik sosial budaya untuk pengelolaan daerah aliran sungai pada suku Dani di Jayapura, Papua. Di dalam presentasi ini saya akan menyampaikan pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai merupakan wilayah daratan dengan batas alam berupa pegunungan bukit. Daerah aliran sungai dipandang sebagai ekosistem tata air yang digunakan sebagai unit pengelolaan sumber daya alam, vegetasi, tanah, air yang berbentuk rasional. Sungai Membrano mempunyai dua anak sungai utama, yaitu Sungai Rothfire atau Tariku dan Sungai Endenburg atau Taritatu. Ekosistem das Membrano terbagi menjadi dua. Yang pertama itu daerah aliran sungai bagian hulu adalah sebagai sungai konservasi, dan yang kedua ada daerah aliran sungai bagian hilir yang berguna sebagai pemanfaatan. Suku Dani. Suku Dani adalah suku tertua yang mendiami wilayah di Lembah Baliem. Suku Dani mempunyai nilai dalam mengelola sumber daya alam. Lembah Baliem. Lembah Baliem merupakan wilayah hulu daerah aliran sungai Membrano, yaitu sub daerah aliran sungai Baliem. Kawasan ini berupa lembah pegunungan Nassau. Dalam pengelolaan daerah aliran Membrano, Lembah Baliem adalah daerah di bagian hulu daerah aliran sungai yang berfungsi perlindungan terhadap kelestarian daerah. Kemudian ada tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkungan dan mengetahui karakteristik sosial budaya suku Dani dalam pengelolaan daerah aliran sungai Membrano. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada bulan November 2016, kemudian bertempat di Wamena, ibu kota Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah alat tulis, tali set, kamera, dan recorder. Bahan yang digunakan adalah laporan-laporan dan buku-buku referensi terkait dengan topik penelitian. Tahap penelitian yang pertama, dilakukannya pengamatan pada objek penelitian berupa lingkungan biofisik di hulu daerah aliran sungai Membrano. Yang kedua adalah wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan yang berada di daerah aliran sungai Membrano. Yang ketiga, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif serta diuraikan secara deskriptif. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah gambaran lingkungan biofisik Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya. Lembah Baliem adalah daratan lembah pada pegunungan Jayawijaya yang selalu ditutupi salju walaupun berada di daerah kawasan tropis. Vegetasi alam hujan tropis basah di daerah daratan rendah pada hutan iklim sedang. Sungai di wilayah ini termasuk jenis sungai Glester yang alirannya deras. Pola air pada daerah aliran sungai permukaan adalah trellis dan subdententrik dengan aliran intermen dan permanen mengalir sepanjang tahun. Yang kedua ada kondisi sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Jayawijaya. Perkembangan jumlah penduduk. Perubahan perkembangan jumlah penduduk dipengaruhi oleh tingginya angka kematian bayi dan kelahiran bayi ataupun tingginya angka migrasi keluar atau masuk dari daerah wilayah tersebut. Yang kedua, ada rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Jayawijaya sebanyak 35,90%. Yang ketiga, ada tingkat pendidikan yang dapat mempengaruhi sebab pengetahuan masyarakat pada pengelolaan daerah aliran sungai Membrano. Nilai-nilai kehidupan suku Dani. Keberadaan masyarakat di hulu aliran sungai
adalah model sosial dalam pengelolaan daerah aliran sungai Membrano. Salah satu pendekatan dalam pengelolaan daerah aliran sungai adalah pendekatan Patriciopatoris, yaitu melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan atau sebagai subjek dalam pengelolaan daerah aliran sungai Membrano. Penduduk asli yang mendiami lembah Baliem di Jayawijaya terdiri dari 4 suku, yaitu suku Dani, suku Yali, suku Lani, dan suku Nduga. Kemudian makanan pokok orang Dani adalah ubi jalar yang dalam bahasa Dani disebut ivere. Mata pencaharian orang Dani umumnya adalah berkebun, berburu, beternak, serta mencari ikan di Sungai Membrano. Organisasi kemasyarakatan pada suku Dani ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan keturunan. Sistem kepemimpinan ditunjukkan dengan adanya kain untuk pria yang berarti kuat, pandai, dan terhormat. Kemudian ada kesenian pada masyarakat suku Dani, dilihat dari cara membangun tempat atau kediaman atau rumah dan ditandai dengan adanya tanaman yang mempunyai manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah suku Dani yang mendiami wilayah Baliem adalah bahasa-bahasa yang masuk dalam bahasa Papua dari film Trans-New Guinea. Bahasa daerah yang digunakan pun mempunyai perbedaan dialog dan pengucapan antar suatu wilayah. Pola pemanfaatan lahan pada suku Dani. Yang pertama, itu ada rumah atau siil, merupakan tempat keluarga yang mempunyai ikatan atau aliran darah. Yang kedua adalah perkampungan atau sering disebut Ouna, adalah permukiman yang terdiri dari beberapa siil. Yang ketiga ada kebun tanaman pangan atau disebut Wenhipere. Lahan untuk tanaman utama berupa ubi jalar atau makanan yang sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari pada suku Dani. Yang keempat ada kebun tanaman industri atau sering disebut Wenhead. Lahan kebun milik pendatang yang memperkenalkan tanaman-tanaman baru kepada suku Dani. Kemudian ada sawah atau sering disebut Wenasi. Lahan ini merupakan lahan introduksi tanaman baru kepada masyarakat lembah Baliem berupa padi. Yang keenam ada lahan bekas kebun atau sering disebut Wenkulama. Lahan ini adalah bekas kebun suku Dani yang sengaja dibiarkan sebagai lahan masa bera. Selanjutnya ada hutan primer atau sering disebut Okama, tempat tumbuhnya pohon besar dan segala jenis tumbuhan dan hewan. Kemudian tempat keramat atau sering disebut Wakunmo dan Wesama. Tempat ini berguna untuk menyimpan mayat yang ditandai dengan adanya tombak atau sering disebut sege. Lahan tergenang atau sering disebut Yelesimo. Lahan ini adalah yang selalu tergenang air atau disebut rawa-rawa. Kemudian ada peranan kondisi sosial budaya suku Dani untuk pengelolaan daerah aliran sungai. Pengelolaan daerah aliran sungai harus memenuhi aspek-aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pengelolaan daerah aliran sungai Membrano harus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di daerah Membrano. Salah satu fungsi pemimpin adalah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan dalam membangun jaringan sosial. Kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini adalah kondisi lingkungan dan karakteristik sosial budaya masyarakat di hulu daerah aliran sungai Membrano. Dengan lingkungan, sosial, dan budaya, suku Dani mempunyai kearifan lokal yang mendukung fungsi konservasi vegetasi, tanah, dan air dalam pola pemanfaatan lahan dalam sistem perladangan berpindah yang dianut secara turun-temurun. Baik, sekian presentasi dari saya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat. Bye-bye. Salam rimbawan.